Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali ada saya Putu Ayu Susanti dapat menjumpai Anda di program acara Dialog. Pastinya untuk topik yang kita angkat kali ini yakni pengelolaan padroen dan usaha desa adat berdasarkan hukum adat. Nah, seperti apa menariknya tema kita hari ini atau topik kita hari ini? Kita langsung akan berbincang dengan pakar kita, narasumber kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Di sebelah kiri saya sudah hadir Bapak Iketut Sumarte. Beliau adalah selaku penyarikan agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Tut Punapi Gatra. Kena angayu bahagia puniki kecen segar sadir rahayu. Nggih, matur suksema. Terima kasih Bapak kehadirannya kembali dan kembali di tengah-tengah pemirsa Bali TV ya. Dan pastinya kalau untuk acara-acara sebelumnya kita mengangkat tema berbeda, kali ini pun kita juga mengangkat tema yang tidak kalah menariknya, yakni ini tentang padroen dan juga usaha desa adat berdasarkan hukum adat itu sendiri. Nah, niki kan wenten kali Pak Tut, ada yang namanya padroen, ada yang namanya usaha desa adat. Nah, kita jelaskan dulu dari padroen nika sendiri seperti apa, Pak Tut Durus. Matur suksema Bu Ayu. Pamirsa sareng sami Rindi Jema Genah rainane mangkin. Di dalam peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, memang pada bab 9 itu pasal 55 sampai pasal 63 khusus membahas tentang padroen dan usaha desa adat. Nah, itu. Yang dimaksud dengan padroen itu adalah seluruh harta kekayaan milik desa adat, baik yang bersifat imaterial maupun material. Imaterial turah Bali nih ke niskala, gitu. Material sekala. Gitu. Itu dia. Jadi seluruh kekayaannya. Jadi yang imaterial itu apa misalnya? Itu dia berupa sistem kepercayaan, nilai-nilai adat, nilai-nilai tradisi, seni budaya dan kearifan lokal Bali. Nah, yang ada di desa adat bersangkutan. Niki padroen desa adat. Itu niki imaterial. Dia ada tetapi yang jemak ini kan bakat bernabak gitu loh, tapi bisa kita lihat, bisa kita rasakan ini ke imaterial. Yang cara bahasa Bali sih istilahnya ini ke niskala sekala. Gitu. Nah, wenten 3 ketekan, wenten niskala sekala, wenten sekala. Niki material, yang niki kali niki ampun termasuk bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya mengenal dengan istilah immaterial. Gitu. Nah, sekarang apa saja yang material, yang immaterial kan ampun nih ke, berarti sistem kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, adat istiadat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal. Yang material gitu, yang bisa berwujud, bisa kita pegang, bisa kita lihat itu. Nah, itu pertama adalah setiap desa adat pasti memiliki wewidangan desa adat. Wewidangan itu wilayah. Nah, gitu nih. Wates-wates yang jelas gitu. Ada juga wates-wates nike istilahnya saling seluk. Nah, itu saling seluk artinya beririsan bahasa Indonesianya. Itu saling beririsan. Itu lazim di Bali. Desa adat itu, desa adat Danginan nih ke Medue Pariangan di desa adat Dawanan, desa adat Dawanan di Danginan gitu, ampun biasa gitu. Ketah itu, lazim terjadi itu. Nah itu wewidangan. Di dalam wewidangan niki ada dia namanya tegak desa adat. Tegak itu jadi yang menjadi wilayah pemukiman. Dengan dia di dalam pemukiman itu nanti akan ada yang namanya pekarangan desa adat yang ditempati oleh krama desa adat, itu namanya pekarangan desa adat. Dan
Nah, pekarangan desa adat nike akan mencakup dia Utama Mandala, Madya Mandala, Kanista Mandala. Utama Mandala wenten Sanggah Meraja. Dengan dia ni ke? Wenten Tegak Umah niki mungkin Balai Daja, Balai Dangin, Balai Delot, Balai Dauh. Dengan dia ni ke? Wenten Natar. Nah, pemesu diwangan atau lebuh utawi wenten punika tebe kadi dumun. Dan pasar kari wenten tebe. Di desa-desa Kari bapak adat, ring tiang kari. di agat niku wenten kari tebe di luar anu nike kari akeh nama duit tebe. Nah, tebe nike maka saya waktene nalar bagian utuh tak terpisah dari pekarangan desa. Tetapi pengelolaannya, hak guna pakainya diserahkan kepada kerama. Karena dia mendapatkan hak seperti itu, maka dia kena kewajiban setiap kerama senewenten pekarangan desa, dan iki keniayahan desa. Dan peturunan, kewajiban-kewajiban ngempon kayangan 3 gitu dia buayu. Nggih. Jelas amun niku mun nggih. Selain pekarangan desa, wenten aler tanah ayahan desa. Nah, niki mangde pasti ke pekarangan desa punika dua desa adat, milik desa adat. Desa adat sebagai lembaga niki nggih. Sebagai institusi. Itu kemudian yang ditempati sebagai pekarangan perumahan. Umah nih karang umah. Itu. Lain kalau perumahan ya kan. Lain. Umah sarang perumahan gitu. Itu sebagai pekarangan desa. Kalau tanah ayahan desa itu berupa care atau tegal milik desa adat yang diberikan pengelolaannya kepada hak guna pakainya, hak kelolanya pada kerama. Nah, di kedumun nggih ring. Malih pos lanturang malih nggih. Nika sampai di tanah ayahan desa. Nggih, Pak Getut nggih. Kita tahan dulu nggih Pak Getut. Ya, pemirsa menarik sekali perbincangan kita. Kita baru di segmen yang pertama. Kita masih mempunyai 3 segmen lagi untuk Anda pemirsa Bali TV. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, kita masih di program acara Dialog. Saya masih bersama Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Bapak Iketut Sumarte. Dan tadi pada segmen yang pertama terkait masalah pengelolaan padruwen dan juga usaha desa adat berdasarkan hukum adat, kita telah membahas sampai tanah ayahan desa. Nah, kita sambung lagi pemirsa, karena menarik sekali nih perbincangan kita. Tadi kita terputus karena jeda pariwara, jeda iklan. Kita sambung lagi Pak Tut, silahkan. Bu Ayu, pemirsa kita lanjutkan. Jadi pertama itu material sudah. Yang material berupa wewidangan wilayah dulu. Di dalam wilayah ada tanah desa adat. Nah, tanah desa adat sudah kita bagi tadi, pekarangan desa adat, tanah ayahan desa adat. AYDS istilahnya. Kalau pekarangan desa PKD gitu. Yang benar orang PKD pekarangan desa. AYDS ayahan desa gitu. Nah, selain itu ada lagi pedruan desa adat itu, harta kekayaan desa adat yang berupa material niki ada berupa kawasan suci, tempat suci, bangunan suci. Nah, kawasan suci nike ya sebuah kawasan, misalnya pura dengan widangannya nike gitu, sampai ke lebuhnya. Kemudian itu ada sekali Pura Kayangan Jagat, kawasan sucinya kan penelang nih kan, ada penimpug, ada penyengkar dulu, kemudian ada penimpug sekitar 2 atau 3 kilo, kemudian ada penelang sekitar 5 kilo, 10 kilo gitu. Penelang itu koron penelang mulai besake sampean. Nah itu dia. Jadi kawasan suci, tempat suci berupa pura. Kan kita nih ke Pura Kayangan Desa, Pura Kayangan Jagat yang dikelola oleh desa adat. Itu juga
Kadiring Pura Agung Besakih itu kan kahyangan jagat, Nggih. tetapi wenten ring widangan desa adat, kampung wenten dikelola penuh kempon untuk desa adat. Nike wenten ring desa adat, nike bagian dari tanggung jawab desa adat juga nike dalam anunya. Ampun genten itu ada apa namanya? Tapi kawasan suci, tempat suci, bangunan suci, pelinggih-pelinggihnya nike. Gitu lah. Pelinggih-pelinggih. Terus kemudian ada lagi benda-benda yang disakralkan dari arce, dari pratima, wenten togog, dan arce nih uli-uli yang moniki, makanya arce kantos sama moniki arce dia. Pratima moniki dan moniki pratima. Yang pengen togog penyelag kira-kira ke madan togog. Kemudian patuang niki. Asal bahasa Indonesia anu ya sedikit kosakatanya patung gitu saja dia kan itu. Tapi bahasa Bali nih ke Makanya itu dibedakan dia. Wenten muaste arce, wenten muaste pratima, ada yang namanya nanti patung, togog, tios. Itu dua desa adat juga yang ada di tempat suci, di bangunan suci. Itu loh. Ada benda-benda yang disakralkan, simbol-simbol nalar itu termasuk sumber daya alam sandi wenten ring widangan desa adat. Sekali misalnya nih ke beji. Nah, beji merupakan api. Beji itu bisa mata air, kelebutan ya itu sumber air, bisa pancuran, bisa campuran, bisa napi itu. Kalau dia menjadi hak-hak tradisional desa adat, maka itu menjadi pedruan desa adat. Itu dia. Elingang itu. Niki yang banyak dirancukan gitu. Ketika di suatu lahan wenten kelebutan anggene beji. Nah, misalnya Bu Ayu medue lahan. Ke medal anu nike apa namanya sumber mata air. Udah di situ. Kemudian dipakai beji oleh desa ini ke. Benjangan kalau Bu Anu jagi ngadol niki becikang niki pangdeta ampunan sampai pura kicalan beji gitu. Nah itu betara mah duwe dumunan sekonden manusia nih ngelah niki. Niki elingang itu jangan ini gitu. Itu pedruan desa adat. Nah, kemudian ada juga lagi yang menjadi pedruan desa adat itu bangunan-bangunan yang memang milik adat seperti Balai Banjar, napi wantilan, dan gitu lah. Wenten gamelan, wenten napi itu gong, wenten itu angklung, napi itu sepanjang dia memang menjadi harta kekayaan desa adat, dia akan masuk kategori pedruan desa adat material. Nah, nih nah mungkin setelah itu material ampun, dan ini baru pedruan desa adat. Nah, dan mungkin ada lagi satu yang diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Itu bab 9 sekali lagi pasal 55 sampai pasal 63. Nah, ada diatur tentang usaha desa adat. Nah, tadi sudah pedruan, makin usaha. Usaha desa adat itu adalah usaha ya yang dilakukan oleh desa adat untuk mendukung, melancarkan, memfasilitasi, melaksanakan adat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal di wewidangan desa adat. Gitu loh. Jadi dia semacam kalau tiang ngangge istilah badan usaha kan gitu nanti bentuknya PT, CP itu kan niki dia. Maksudnya tetapi usaha desa adat niki dia usaha meliputi sektor real itu ada namanya lembaga perkreditan desa yang di dalam Perda 4 2019 nih diatur pasal 60 sampai 63 itu disebutkan labde pecingkreman desa. Desa itu desa adat. Disingkat tetap LPD. Itu sektor keuangannya. Sektor realnya kan kalau usaha nih
ada sektor keuangan, sektor real kan gitu di ekonomi. Sektor keuangannya tadi itu namanya LPD, ampun ketah niki, Labda Pecingkrongan Desa atau Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat. Kemudian ada sektor real yang namanya Baga Usaha Pedruan Desa Adat. Baga Usaha Pedruan Desa Adat niki khusus di sektor real. Dan usahanya meliputi napi produksi, perdagangan, jasa. Tetapi Baga Usaha Pedruan Desa Adat yang disingkat BUPDA ini tidak diperbolehkan membuat unit usaha yang berkaitan dengan sektor keuangan. Itu amang deten saling slow yang tumpang tindih dia dengan LPD. LPD kan dua Desa Adat ampun di bidang sektor keuangan. Keuangan ya patut. Ampun genten niki sektor real non keuangan dalam bentuk produksi, perdagangan atau jasa niki dados BUPDA. Gitu. Ampun, jelas kira-kira sampai di situ. Ampunang nanti BUPDA-nya malih karya simpan pinjam gitu kan dados. Rancu, Nah, rancu nggih Pak nggih nanti. Nah, baik LPD maupun BUPDA, nah niki satu yang ditegaskan di dalam Perda 4 2019 nike tentang Desa Adat di Bali, diakui keberadaannya, pertama diakui keberadaannya, dibentuk, diatur dan dikelola berdasarkan hukum adat. Nah, niki dia. Jadi ingat, diakui keberadaannya. Jadi kalau dia sebelum ada Perda 4 2019 sudah ada, maka ini juga diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat. Dibentuk. Nah, setelah ada Perda, harus mekarya nih ke, karya LPD, mekarya BUPDA nih ke dibentuk harus berdasarkan hukum adat. Nah, ampun genten diatur. Nah, tata aturannya nih ke, diaturnya dengan hukum adat. Dikelola. Nah, dikelola nih ke sire dogen dados nih ke tentang kedudukan hukumnya harus jelas. Sudah itu peran dan fungsinya apa? Sudah itu tugas dan kewajiban yang masing-masing terlibat itu apa? Kemudian kewenangan dan hak yang akan diperoleh itu apa? Itu semua diatur di dalam berdasarkan hukum adat. Hukum adat itu apa? Kesepakatan yang diambil oleh Kramo Desa Adat bersama perjuru Desa Adat di Desa Adat bersangkutan. Bentuknya berdasarkan hukum adat itu bisa diformulasikan, dituangkan dalam bentuk tapi bisa awig-awig, bisa perarem itu. Awig nih ke setaranya dia dengan ya kira-kira undang-undang dasar, ada menyebut undang-undang yang paling pokok di Desa Adat nih ke gitu. Nah, itu kemudian perarem ya aturan-aturan turunan dari itu gitu. Nah, perarem nih ke nanti bisa enten 3 perarem penyacah awig-awig. Kalau dia isi perarem niki sebagai hukum adat yang mengatur tentang pedruan dan usaha Desa Adat niki merupakan rincian lebih lanjut, lebih detail dari isi awig-awig, maka dia akan dinamakan perarem penyacah awig-awig. Itu penyacah niki artinya recah, jadi aturan lebih detail. Kemudian ada lagi, kalau dia belum diatur di dalam awig-awig, maka dibuatkan perarem tersendiri namanya perarem pengelih. Ada juga istilah nyeje. Nyeje itu sendiri-sendiri gitu. Ngelih itu juga terpisah. Nah, kemudian satu lagi ada jenis perarem penepas wicara. Ini penting sebab kalau nanti di dalam pengelolaan pedruan maupun usaha Desa Adat kemungkinan ada sengketa, ada
perkara gitu kan ya, ada masalah yang namanya hidup ini kan tidak mulus-mulus saja, walaupun inginnya yang mulus-mulus saja gitu, tapi yang terjadi sering dan ya ada begini gesekan, ada napi gitu, disharmoni terjadi, maka harus ada juga peraram penepas wicara sehingga desa adat memiliki pedoman yang jelas untuk nepasin wicara ini gitu. Ketika ada sengketa, ketika ada permasalahan muncul kan itu. Nah, niki yang dimaksud dengan topik kita hari ini, pederuan dan usaha desa adat, tata kelola pederuan dan usaha desa adat berdasarkan hukum adat. Jadi pederuan itu mesti dikelola dengan hukum adat. Usaha juga dikelola dengan hukum adat. Karena itu desa adat puniki pertama harus nih ke medue awe gawe. Yang makin niki semua desa adat ampun medue awe gawe. Persoalannya apakah awe gawe niki sampun ke surat atau belum gitu. Dan hukum adat ini kan hukum lisan dia. Cuman kan persoalan sekarang kebutuhan generasi, kebutuhan zaman tidak cukup dia lisan, harus disuratkan. Maka ada istilah penyuratan awig, penyuratan peraram, kesuratan. Gitu. Ya itu kesepakatan itu dituangkan. Karena itu desa adat mesti medue awig-awig. Di dalam awig-awig itu sepatutnya dicantumkan, diatur tentang wenten paos, indek, nike, pedruen, miwah, usaha desa adat. Tahan dulu ya Pak Tut. Ya pemirsa Bali TV, menarik sekali perbincang kita bersama Bapak Ketut. Pastinya untuk Anda pemirsa Bali TV yang tadinya mungkin belum mengetahui detail informasinya. Nah, tadi juga sudah banyak sekali dijelaskan ya Pak Ketut. Kita masih mempunyai 2 segmen loh pemirsa Bali TV, masih cukup banyak waktu kita untuk berbincang dengan narasumber kita. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa, di segmen yang ketiga kita masih di program acara dialog, masih dengan pengelolaan padruen dan juga usaha desa adat berdasarkan hukum adat. Masih bersama narasumber kita, Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Nah Pak Ketut, kita bahas lebih detailnya sekarang. Sire sane wenang atau siapa yang mengelola, seperti itu ya Pak Tut ya. Tadi, nah segmen ini kita akan detail bahasnya pemirsa. Silakan Pak Tut. Izin demen Bu Ayu, mohon izin pemirsa titiang muka masker gitu campun anu nih kebobaan. Lanjut, Bos. Niki sapun niki begini. Karena itu pederuan desa adat, maka dia dikelola oleh desa adat. Nah, kan itu sama dengan kekayaan negara dikelola oleh negara. Itu. Cuman di level negara itu kan ada yang mengelola khusus, ada kemudian Menteri Keuangan, ada Menteri BUMN, kan gitu yang ngurus ini. Ada bagian usahanya itu usaha milik anu itu BUMN ke, sampai ada menterinya Menteri BUMN. Nah, itu kemudian kalau kekayaan negara kan diurus oleh bendahara negara, Menteri Keuangan, anunya gebogannya besarnya gitu. Nah di desa adat dikelola oleh siapa? Desa adat itu kan terdiri dari wewidangan tadi. Di dalam wewidangan itu kemudian dia ada pemerintahannya, ada perjuru desa adat, dan itu ada perjuru desa adat. Setelah ada perjuru desa adat ini dipimpin oleh seorang bendesa. Bendesa ni ke bande isa ni negul desa ni ke bande ni ke tegul isa itu pemimpin yang menegul desa ni bandesa. Utawi ada istilahnya keliang desa adat. Keliang itu berarti yang dituakan. Siapa yang dituakan? Kalau kelihan ni ke yang lebih tua. Yang lebih tua Bu Ayu kelihan ring lo nyamplung gitu misalnya, itu berarti Ibu Ayu usianya lebih tua daripada lo nyamplung. Kelihan nih. Kalau kelihan
itu siapa yang dituakan. Itu. Iya. Siapa yang jadi pucuk pimpinan itu yang dituakan, itu dados keliang. Gitu. Inggih. Nah, niki beda niki. Niki penting niki tata bahasa Bali. Ah, itu. Akeh sanetan uning lho patun niki nggih. patah keliang, kelihang gitu. Niki tios niki atas niki yen bandesa niku tekok dia. Biasanya itu otoritasnya penuh gitu. Inggih. Nah, ini yang paling tanggung jawab kan wenten perjuru desa adat, wenten keramu desa adat. Yang namanya pederuan desa adat dimiliki oleh seluruh keramu desa adat. Kan itu sepanjang dia mipil, niken wenang di desa adat terregistrasi sebagai anggota desa adat, maka dia yang memiliki pederuan desa adat itu baik di dalam yang material, yang immaterial, kemudian maupun usaha itu. Ini prinsip dulu. Tetapi dalam pelaksanaannya, kemudian Krama ini sudah memberi kepercayaan, memberi mandat pengelolaan itu kepada prejuru desa adat. Dah, itu. Prejuru desa adat sebagai mewakili sang adrui yang memiliki pederuan atau harta kekayaan itu maupun usaha gitu. Nah, mungkin di keperjuruan kan dipimpin oleh pemucuk desa tadi itu, pemucuk desa adat yang namanya bendesa, keliang, kelihan, wenten kubayan, wenten jeruk kelih, wenten jeruk gede, napi je istilah niki yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan ini. Kemudian kan urusan bendesa liu saja nih, yang gitu berat dari bendesa nih gitu orang ini. Nah, maka itu sama dengan kepala negara. Kan? Harus ada yang membantu berarti Pak nggih. Harus wenten. Itu yang namanya prejuru. Yang di negara presiden di negara kita dibantu oleh menteri-menteri. Dan kemudian dia ada menteri keuangan, ada menteri BUMN seperti kita cerita tadi di desa adat apa? Ada bendahara, petengan atau juru raksa. Nanti di bawah nikah harus dibentuk juga. Ya, petengan niki utawi juru raksa ngeraksa pederuan desa adat. Ampun genten wenten usaha desa adat. Usaha semacam BUMN-nya. Kalau di tingkat negara, kalau di desa dinas niki ada BUMDes. Nah, itu. Kemudian di desa adat ada namanya BUPDA, ada namanya LPD. Niki patut wenten yang ngeraksa ini. Yang mengelola. Jadi prejuru menunjuk orang yang dipercaya, yang memiliki kemampuan untuk dipercaya mengelola niki usaha desa adat. Itu. Jadi apakah nanti namanya manajer, cara mungkin kan kepala LPD. Inggih, patut. Itu nanti kalau bahasa Balinya pengelolaan itu pengorag gitu. Nah, ini mirang kata pengorag, yang ngoregang, yang mengelola, yang yang mengurus gitu. Itu namanya pengorag, ini ngawiwenangan gitu loh. Dalam pengelolaan sehari-hari itu namanya pengorag dia. Gitu. Ini yang nah mungkin kan sudah jelas siapa yang mengelola. Itu. Peran fungsinya disesuaikan dengan apa yang dikelola. Itu karena itu niki sekali lagi harus dicantumkan di dalam awig-awig. Karena awig-awig niki adalah hukum yang sangat prinsip, yang dasar seperti undang-undang dasar, tentu hanya memuat pokok-pokoknya. Ya kan? Di dalam awig-awig perlu dicantumkan. Sane pinake pederuan desa adat mungguing 1, 2, 3 hane carake dan buat baca ni ke usaha desa adat luire LPD BUPDA. Misalnya cukup segitu dan diatur ni ke dengan selantur ipun tata titi inggian tata titi inggian napi wasane kawiwenangan sanitiosan ngeninin indik pederuan miwah usaha desa adat selanturipun ke atur ke bawasang sajeroning perarem
Gitu misalnya. Jadi pengaturan lebih lanjut diatur di dalam perarem. Gitu. Maka setiap desa adat sebaiknya dan sepatutnya, bukan lagi sebaiknya, sepatutnya mengikuti nanti Perda 4 2019 patut memiliki perarem. Dan perarem dia niki minimal kalau peduruan desa adat sudah cukup rinci diatur di dalam awik-awik, maka terkait dengan LPD, terkait dengan BUPDA sebagai usaha peduruan desa adat, wajib niki diatur dengan perarem tersendiri. Itu loh. Nah, harus diatur dia. Sehingga nanti siapapun pengurus yang diberi mandat, diberi kepercayaan, dipilih itu untuk mengelola usaha desa adat dalam bentuk LPD, dalam bentuk BUPDA, dia memiliki pedoman yang namanya perarem. Ini harus ada aturannya. Kalau sudah ada aturannya, aturan tidak dijalankan, baru orang boleh dikatakan melanggar. Kalau tidak ada aturannya, tidak ada batas-batasnya, bagaimana kita mengatakan orang melanggar? Mungkin yang melanggar kalau orang nak terbentan ini ngatur, dia kan tadi aman kita tiangnya gitu. Patut. Agat yang nyak luung bayun tiangnya tegak tiang itu. Apalagi mengelola keuangan, ngelola LPD, keuangan kerama itu. Ilingan kalau desa adat medue LPD dengan aset sekian gitu misalnya, puluhan miliar, ratusan miliar. Elingan itu ada dana pihak ketiga yang disimpan itu, desa adat nak nyileh sebenarnya pipis nih. Ani medue kan keraman ini ngejang pipis di LPD. Itu harus dipertanggungjawabkan, dikelola baik-baik. Kalau desa adat hanya kemudian menjadi bangga gitu dengan LPD-nya udah gede, aset yang ratusan miliar, jangan tahu-tahu perarem nih ngatur tentang LPD itu kita ndak punya. Sementara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Bu Ayu, Pamirsa, pasal 39 ayat 3 sudah secara khusus mengecualikan desa LPD, Lembaga Perkreditan Desa ini dari pengaturan Undang-Undang 1 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dari sana dinyatakan bahwa LPD, Lembaga Perkreditan, Lumbung Pitih Negari dan lembaga keuangan sejenis yang sudah ada sebelum Undang-Undang LKM ini disahkan, dinyatakan, diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat. Pertanyaannya, Cien, hukum adat ini ngakuin LPD ini itu. Cien, hukum adat ini ngatur tentang keberadaan LPD sehingga kerama yang nyimpen uangnya di situ merasa terlindungi, merasa aman, nyaman, terjamin kelanjutannya. Apa? Kalau desa adat tidak memiliki perarem ini yang bermasalah. Sehingga desa adat wajib memiliki itu. Konsekuensi dari desa adat mengakui, pederuan desa adat mengakui usaha-usaha ini dinyatakan oleh negara, Republik maupun Pemprov Bali menyatakan itu sebagai pederuan desa adat, itu kemudian diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat, dibentuk, diatur dan dikelola berdasarkan hukum adat, maka desa adat harus medue mungkin yang namanya aturan atau hukum adat yang mengatur tentang keberadaan pederuan desa adat, usaha desa adat, LPD maupun BUPDA. Enten lho, Ayu. Gini, itu pentingnya ya. Ampun runut ya. Jangan runut mungkin kerangka pikirnya, gitu loh. Nah, ini namanya harus medue. Sane sampun medue dan dos direview malih, ditinjau diulang apa masih sesuai enggak, kalau enggak disesuaikan. Kalau yang belum punya harus disegerakan membuat nyuratan ke yenten uning metaken sarang sane uning kan. Paling luwung iraga gelam kan ke bisa mengobati diri sendiri.
Tapi yang bisa mengobati diri sendiri, ya harus mengobat ke dokter. Inggih. Ngalih balian, kan ijo je patutnya Nggih. yang bisa menyembuhkan. Niki Pak Ketut ampura. Sanes sampun meduwe niki cingak malih bila perlu direvisi, Ya, silakan revisi. direvisi. Sanes dereng meduwe disegerakan dibuat. Wenten sanes dereng meduwe nika. Pak Ketut. Oke, durung. Nah, niki tunas Niki lungsur. pentingnya, Niki pemirsa. penting prejuru desa adat, kemudian dorong desa adat Mangde segera memiliki perarem desa adat tentang LPD. Selain sudah ada Perda dan Pergub, tetapi mandatnya diakui keberadaannya, dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat. Itu. Inggih. Maka dia harus punya. Maka prejuru nanti pengurus LPD, pengurus Bupda itu harus mempedomani itu. Pengawas juga mempedomani itu. Itu dalam pengelolaan sehari-hari. Selain kemudian secara internal dalam praktik sehari-hari, bisnis prosesnya itu nanti pengurus usaha desa adat juga harus membuat aturan turunan dia. Misalnya SOP pemberian kredit, SOP pendanaan, SOP yang lain-lain gitu loh, pemberian gaji gitu kan. Tadi jo seluk pipis LPD bangun lumayan ke ketentuan dan wenten jelas gitu loh. Kadidika Inggih Pak Ketut, kita masih mempunyai segmen terakhir nanti. Ya. Nanti kita lanjut membahas. Baik pemirsa Bali TV, di segmen terakhir kita akan kembali untuk Anda bersama Pak Ketut juga di program acara Dialog. Sesaat Oke. lagi. Ya pemirsa Bali TV, kita masih di program acara Dialog di segmen yang terakhir, masih bersama Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan topik kita pengelolaan padruen dan usaha desa adat berdasarkan hukum adat. Tadi beliau sudah menjelaskan, Pak Ketut sudah menjelaskan. Jadi ternyata saya baru tahu, tiang baru uning niki Pak Ketut, bahwa Nggih. masih banyak yang belum memiliki. Tapi LPD-nya itu ada, sudah Iya. berjalan. Ini takut juga ya Pak ya, Iya. karena nggak ada dasarnya gitu. Jadi itulah penting tadi kenapa Pak Ketut menjelaskan. Nah niki kita juga akan membahas di segmen yang terakhir bagaimana kekhususan daripada pengelolaan padruen dan juga usaha desa adat itu sendiri. Benar nih Pak Ketut? Nggih, Iya, nggih. kita persilakan Pak Ketut, kita lanjutkan. Ya, Bu Ayu lanjutkan. Jadi itu pentingnya pengelolaan pedruen dan usaha desa adat berdasarkan hukum adat. Ketika negara lewat Republik dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau LKM memberi kekhususan pada keberadaan LPD yang diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat. Jadi mohon kepada prejuru desa adat, keramat desa adat, pengelola LPD itu segerakanlah. Ini kita tanggung jawab desa adat nih, bukan tanggung jawab pengurus LPD, prejuru desa adat. Segerakan membuat perarem desa adat tentang LPD. Pedomannya, contohnya atau imbenya sudah dikeluarkan oleh MDA. Dulu MUDP, Majelis Utama Desa Pekraman Provinsi Bali. Mungkin namanya Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Sudah mengeluarkan pedoman nyuratang gawe-gawe, pedoman nyuratang perarem, imbenya atau contoh-contohnya sudah diberikan. Disesuaikan saja. Inggih. Kami dari Majelis Desa Adat tentu tidak mendikte harus patuh kan tanda ada Bu Ayu senang baju barat yang baju putih jadi kan kintan kan tadi ngucap tadi kintan itu namanya desa mau cara disesuaikan dengan kekhususan kesepakatan masing-masing di desa adat. Tetapi ada hal pakem yang berlaku umum kan itu dia. Itu yang disesuaikan. Nah, ini harus ada hukum adatnya. Itu prinsip nih. Apalagi nanti Bupda, mungkin kan sedang mulai dibentuk Bupda, Bagus Usaha Pedruen Desa Adat. Juga sudah ada peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 juga tahun 2022 yang mengatur tentang
Bupda niki gitu. Nah, itu disesuaikan nanti ini. Itu prosesnya juga begitu. Diakui keberadaannya, dibentuk, diatur dan dikelola berdasarkan hukum adat. Mesti wenten hukum adat sebagai payung di desa adat atas keberadaan usaha dua desa adat niki, atas pedruan desa adat niki. Gitu. Itu. Nah, tentu nanti diatur apa yang diatur di dalam itu adalah di dalam hukum adat itu baik bentuk pawegaweg maupun nanti terutama praremnya itu yang terutama adalah tentang kedudukan hukum masing-masing. Siapa saja yang terlibat, itu apa linggihnya. Kan tiang sering menyampaikan kalau kita berbicara tentang tata kelola di dalam perspektif adat Bali ada 4 hal. Ada linggih, ada sesana, ada swadharma, ada swadikara. Linggih kedudukan hukum, siapa duduk sebagai apa gitu. Ini harus jelas. Enten loh. Ya, misalnya siapa sebagai pembina, siapa sebagai pengawas, siapa sebagai pengurus, siapa sebagai pegawai di LPD. Kan harus ada aturan yang jelas nih kan. Masa aja tiba-tiba aja dados gitu kan. Semua mau keramu, nak duit desa adat ajak unjangan tadi di kan tak mungkin gitu. Ini itu dia. Kemudian linggih kan, linggih itu jadi siapa sebagai apa, kedudukan hukum, legal standing bahasa kedituan. Nah, dan nike yang kedua peran dan fungsi, niki namanya sesana. Ketika kita berperan sebagai ketua LPD, misalnya apa kemudian peran dan fungsi kita, perjuru apa sebagai peran dan fungsinya, gitu. Kan itu dia pegawai apa peran dan fungsinya. Sudah itu lahirlah tugas dan kewajiban swadharma. Apa yang mesti dilakukan? Kalau tugas dan kewajiban harus dilakukan. Enten loh. Nanti dari sini sudah kedudukan jelas, peran dan fungsi jelas. Kemudian itu swadharma, tugas dan kewajiban jelas. Baru berbicara terakhir yang namanya kewenangan dan hak, itu namanya swadikara bahasa adatnya gitu. Nah niki ampuna ngomong swadikara malu linggih durung jelas. Tiang sebagai narasumber, lu sebagai host, kan tios nih kah? Nanti gitu aja saling tabrakannya nih kan jelas linggih nih gitu. Linggih jelas, sesana lias, pengantin saudara macam wow berbicara kewenangan. Berbicara hak terakhir. Kewenangan itu bedanya dengan tugas dan kewajiban. Kewenangan itu apalagi hak itu nike bisa dilakukan, yang sing dilakukan sing kengken. Tapi kalau tugas harus dilakukan. Gitu beda kan? Tapi kalau hak tiange memilih, tetapi tiang ten memilih tadi tiang nggak hak nih gitu. Tapi kalau kewajiban tiang harus memilih, harus pilih. Kalau enggak kena sanksi dia gitu. Nah niki harus jelas diatur di dalam praramdu ini. Ketika ini sudah jelas, kemudian pengurus usaha dua ini dan entahkah LPD, entahkah Bupda nanti tidak menaati dengan ini, ya, tidak taat dengan SOP yang ada, baru bisa dinyatakan salah. Kalau enggak gitu, kena pemain sepak bola, luas lapangannya sing jelas. Kijo kena nengabu bola kan tadi, enggak ada istilah out dia. Ketika ada bola itu yang namanya out, ketika ada namanya offside itu, kan karena ada aturan. Berarti tidak ada Linggah batasan, lapangan ya? namun niki, luas lapangan hanya segini, lewat dari garis ini namanya out. Itu keluar lapangan. Apa yang kita namakan keluar lapangan kalau tidak ada batasnya? Bisa yang kena tiang ngambil bola. Nah, wasit itu prit, adipak dia nyemprit ya gitu kan. Karena nggak ada aturannya gitu Pak. Nggak ada batas. Nggak ada batas. Itu loh Niki nah mungkin mangde clear, jelas diatur dengan hukum adat. Itu dia. Apa kekhususan-kekhususan? Nah, niki banyak kekhususan. Dengan begitu maka niki kan elingan
usaha desa adat, pedruan desa adat, dan itu yang dikelola tidak untuk kemudian mendatangkan keuntungan dalam bentuk material, ya, tidak untuk bisnis gitu. Walaupun LPD, karena sebenarnya usaha niki ada untuk bisnis, tetapi kan keuntungan akhirnya bukan keuntungan yang dicari, tetapi adalah manfaat. Bukan profit menjadi orientasi, tetapi benefit gitu. Iya. Niki tios niki. Profit keuntungan material, benefit itu adalah kemanfaatan. Bahwa misalnya LPD, kamu menjadi lebih mudah mengakses. Iya, Ketika betul. terjadi keuntungan misalnya hasil usaha seperti koperasi, bukan berarti dibagi-bagikan kepada seluruh kerama. Tapi angin ngaci, taruh kayangan 3, kayangan desa. Iya. Angin memperbaiki balai banjar, makanya wantilan, gitu. Kan kita memanfaatkan kemanfaatannya. Sehingga dengan itu keramu patut keni peturunan ngodalin, pejawali ring kayangan 3, dengan LPD maju, dengan Bukda maju, dan malah keni peturunan. Iya. Itu kemanfaatan namanya. Gitulah. Beda dengan tiang dua PT misalnya. Iya. Belum dua PT untuk Bu Ayu sebagai pemegang saham di situ ketika ada ya sudah dapat dividen. Iya. Masuk rekening kan itu mungkin ada rekening masing-masing keramu ada dibagi. Paling cara di kedonganan dibagi dalam bentuk beceleng, Iya. menuju penampaan galungan gitu loh. Patut yang merasakan. Nah, itu dia. Ini dia. Ini loh Bu Ayu, itu kemanfaatan namanya. Nggih. Karena itu, baik pedruan desa adat, usaha desa adat yang tidak komersil, itu diatur di dalam Perda 4 2019 dibebaskan dari kewajiban pajak. Nggih. Karena memang niki kan seharusnya ada tradisi, seni budaya, kearifan lokal itu dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia mesti diakui, dilindungi, dipelihara oleh negara. Nah, negara kita belum mampu biaya untuk modalin, biaya untuk anu itu. Kebudayaan, ada tradisi seni budaya Bali, berapa sudah mendatangkan devisa? Berapa investasi masuk ke Bali karena ada itu. Tapi sirening anu kan krama desa adat nih ngaci segala macam. Orang lain datang jepret pengusaha tanam modal. Tapi pernahkah desa adat langsung diberikan? Kan tidak bisa. Karena itulah maka usaha desa adat ini harus diproporsikan dia dalam kerangka bukan orientasi profitable, tetapi benefitable. Manfaatnya. Kemanfaatan. Karena itu niki semestinya dibebaskan dari pajak. Dan Perda 4 2019 sampai menegaskan itu. Itulah. Nah, mungkin malih pedruan desa adat pengistiwaan. Karena pedruan desa adat misalnya tanah desa, pedruan desa niki kan paling rawan ini. Betul. Nah, paling rawan. Itu harus dikelola oleh prejuru. Kemudian kalau terjadi pemindahan hak milik atau segala macam, penyewaan, peminjaman segala macam nih harus dilakukan atas persetujuan krama di dalam paruman desa adat. Ampunang tiba-tiba tanah dua desa sampun mekontrakang keramane tenuning. Hanya oleh prejuru ngambil keputusan kita kedadosang Perda 4 2019 dan tata titi kita di dalam keberadaan desa adat saking muni itu karena dia kolektif kolegial, transparansinya bahkan terbuka, bukan lagi transparan kan kari kentan tuh geremeng-geremeng gitu nggih. Tetapi ini terbukanya apa? Disampaikan di dalam paruman, diputuskan di dalam paruman, dan kemudian disobiahang di dalam paruman. Niki yang tiang kira penting dipahami oleh perjuru, dipahami juga oleh
kerama desa adat. Siapapun jadi prejuru desa adat sebaiknya nyabran tegak paruman desa adat. Dan niki di kesobiahang. Pedruan desa adat dua ini luire 1, 2, 3 hana cara ke muniki kemudian muniki LPD muniki Bubda mungkin wentan muniki niki tanah dianu mungkin puniki. Jangan tiba-tiba seperti ada desa adat tanah sudah dikontrakkan oleh prejuru sampai puluhan tahun kerama tenuning. Wenten kejadian berarti. Wenten kadini ke malah kan sampai ke pengadilan. Oh, inggih. Nah, niki jadi elingang bahwa pengelolaan pedruan dan usaha desa adat berdasarkan hukum adat di Bali itu artinya bahwa kita harus menganut prinsip-prinsip tata kelola yang baik, good governance. Itulah dia transparan, diputuskan di dalam paruman, disetujui dalam paruman, kesobiahang pada paruman, sehingga seluruh kerama jadi mengetahui dengan baik dan benar informasinya. Baik, Mbak Ketut. Tidak terasa dikit 1 jam loh, Mbak Ketut. Kurang rasanya, Mbak Ketut. Benjangan malih. Benjangan malih, mudah-mudahan ada jodohnya lagi ketemu Pak Ketut. Ya, pemirsa Bali TV, menarik sekali perbincangan kita. Namun sayang sekali waktu kita terbatas 1 jam. Sudah 1 jam berlalu. Terima kasih buat Pak Ketut untuk informasinya. Dan inggih, nalar mudah-mudahan pemirsa Bali TV, apa yang kami sajikan, apa yang kami informasikan pada kesempatan kali ini bersama Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.